Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng Rian Timur. Oke, hari ini aku grooming anjing Shih Tzu teman-teman. Ini kebetulan rambutnya pendek ya, karena memang biasanya dicukur pendek. Dia nggak mau panjang-panjang, soalnya mereka ini ada berdelapan kalau nggak salah. Dan mereka itu ada masalah di kulitnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan rambutnya panjang itu pasti ada aja masalah kulitnya. Sebagai contoh ya kayak jamuran, kadang alergi, ada bisul-bisul gitu. Jadi dari dokternya disarankan mungkin lebih baik dipendekin saja supaya kalaupun ada apa-apa pemeriksaan lebih gampang dan juga ya mencegah jamur dan yang lain-lain juga. Jadi setiap kesini itu kira-kira mungkin 2 bulan ya, 2 bulan setengah datang pasti mereka semua digundulin teman-teman. Nah, kadang digundulin itu 0,5, kadang juga digundulin 1 cm. Jadi nggak sama ya, tergantung selera dari ownernya. Intinya maunya pendek banget deh. Oh iya teman-teman, aku lupa ya, belum memperkenalkan diri. Oke, maksudnya anabulnya ya, bukan aku. Nah, anabulnya ini namanya Jinggo teman-teman. Ya, panggil saja Jinggo, Jinggo. Oke. Ini aku udah mulai cukur ya. Tadi cabut bulu telinga. Tahu kan teman-teman ya? Kalau cabut bulu telinga itu lumayan penting ya. Banyak sisi positifnya daripada negatif. Mungkin kalau negatifnya bisa merah-merah ruam gitu, atau mungkin dia garuk-garuk, atau kalau ada kesalahan teknik biasanya juga bisa menyebabkan infeksi. Tapi itu jarang banget sih. Kalau misalkan sisi positifnya itu kayak bagian dalam telinga kan benar-benar bersih kan, nggak ada bulu. Jadi ketika udara masuk tuh lancar, sirkulasi lancar. Terus kotoran kalau ada pasti langsung keluar, gampang kita bersihkannya, tidak ada penyumbatan, tidak ada lembab, ya kan? Jadi lebih jarang infeksi. Jadi setelah pencabutan bulu telinga itu biasanya kan masih ada bekas-bekas cabutan, bekas bubuk ya. Aku semprot pakai pembersih telinga khusus ya teman-teman, yang itu bisa membuat steril atau menyeterilkan dari lubang telinganya tadi. Kalau ada bekas lukanya atau bekas kotorannya, kita pakai cairan itu jadi steril. Nah, kuman dan bakteri di dalam itu bisa mati, makanya itu aman. Dan selanjutnya tinggal pengecekan aja setiap hari. Kalau ada kotoran tinggal dibersihkan dengan cairan ya antiseptik khusus untuk ear cleaner. Jadi untuk menjaga supaya tidak ada kuman, tidak ada bakteri yang masuk, dan juga menjaga kebersihan. Jangan lupa setelah dikasih cairan pembersihnya juga harus dikeringkan, tidak boleh lembab ya teman-teman, tidak boleh basah apalagi ya. Jadi setiap anabul yang gundul itu kita wajib ya bersihkan bagian telapaknya. Jadi kayak istilahnya pudel fit ya teman-teman. Padahal ini bukan pudel ya kan, tapi kita sebutnya memang pudel fit. Nah, tujuannya supaya bagian sela-sela jarinya tuh bersih teman-teman. Nah, kalau kita nggak bersihkan biasanya kelihatan tuh bulunya keluar-keluarkan jelek teman-teman ya. Kami lebih baik rapi, jadi kami bersihkan semuanya. Dan sekarang Jinggo sudah mandi, saatnya pengeringan. Wah, Jinggo sepertinya baik sekali ya teman-teman ya. Dia anteng, tenang waktu pengeringan. Dan sekarang tinggal bagian mukanya ya. Ini biasanya bagian sela-sela atau firstirnya itu masih basah ya. Nah, agak susah dikeringkan, jadi harus pelan-pelan. Nah, selanjutnya setelah kering ini aku cukur bagian mulutnya teman-teman. Ini mulut ini penting supaya waktu makan dia nggak keganggu atau nggak nyepres-nyepres lah kata orang Jawa ya. Setelah itu nanti aku gunting bagian mukanya supaya rapi, dan juga ini aku clipper bagian tengah-tengah matanya ya. Antara mata kiri dan mata tengah, tengah-tengahnya itu aku clipper supaya bersih.
Terus bagian tiris-tirisnya juga aku clipper sedikit ya, biar kelihatan bersih, biar kebuka itu matanya. Jadi memang bagian situ biasanya cepat panjang ya, cepat nusuk ya teman-teman. Jadi aku ngakalinnya pakai clipper, bener-bener pendek, gundul banget. Nah, tapi nggak semua customer mau ya teman-teman. Jadi ada yang request, mas saya nggak mau digundulin. Kebanyakan nih yang nggak digundul itu bison ya, soalnya bison stylenya kan beda ya. Tapi kalau pudel biasanya banyak yang minta digundulin aja, dibersihkan aja supaya nggak nusuk mata. Oke, ini aku gunting-gunting, rapi-rapiin supaya kelihatan cakep ya teman-teman. Oke, terus bagian telinganya juga aku tipisin. Jadi aku mengadopsi stylenya itu puppy cut ya, kurang lebih mirip-mirip gitulah. Oh iya nih buat teman-teman yang udah nonton, kalau belum like boleh dong bantu tekan like-nya, dan juga kalau belum subscribe boleh dong bantu subscribe supaya aku makin semangat berbagi momen grooming bersama kalian. Oke, Jinggo sudah selesai. Seperti biasa kita kasih parfum ya biar wangi. Udah cakep, wangi, siap dong jalan-jalan. Hehehe. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye.